Atalanta masih nyaman pimpin di puncak klasemen Liga Italia. Sejumlah tim telah menjalani pertandingan di pekan ke-18 Serie A Italia 2024-2025 dan 3 tim teratas bersaing ketat dengan selisih 1 poin. Atalanta masih memuncaki klasemen sementara dengan 41 poin, dibayangi Napoli yang memiliki poin sama tetapi kalah selisih gol dan Inter Milan mengikuti di tempat ketiga dengan 40 poin. Pada Minggu 29 Desember malam hingga Senin dini hari WIB, 3 laga tersaji dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Italia. Napoli berhasil mendapatkan 3 poin penting saat menjamu Venezia yang berlangsung di Diego Armando Maradona Stadium setelah menang tipis dengan skor 1-0 pada Minggu 29 Desember malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Napoli dicetak oleh pemain pengganti Giacomo Raspadori di babak kedua, tepatnya pada menit ke-79. Berkat kemenangan ini Napoli menempel ketat Atalanta di puncak klasemen. Napoli hanya kalah dari segi kolektivitas gol dari Atalanta yang sama-sama mengantongi 41 poin. Meski demikian, posisi Napoli dan Atalanta masih bisa disalip Inter Milan yang masih memiliki 1 laga tunda. Di laga lainnya, Juventus gagal mendapatkan poin penuh saat ditahan imbang Fiorentina 2-2 yang berlangsung di Allianz Arena pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Hepren Thuram mengemas 2 gol untuk Juventus, La Viola menyamakan kedudukan melalui gol Maiskin dan Ricardo Sottil. Hasil ini membuat Fiorentina dan Juventus tidak beranjak dari posisi mereka. Fiorentina masih berada di posisi 5 dengan 32 poin. Juventus menempati peringkat 6, meski memiliki poin sama dengan Fiorentina karena kalah selisih gol. Sementara itu, AC Milan dan AS Roma harus berbagai poin saat keduanya bermain imbang 1-1 di San Siro pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Tijani Reijnders membuka keunggulan untuk AC Milan sebelum AS Roma menyamakan kedudukan melalui gol Paulo Dybala. AC Milan saat ini berada di peringkat 8 dengan 27 poin, sedangkan Roma di urutan 10 dengan 20 poin. Pecat Paulo Fonseca, AC Milan tunjuk ex-Inter sebagai pelatih baru. AC Milan dikabarkan telah resmi memecat Paulo Fonseca dan menunjuk ex-Inter Milan sebagai pelatih barunya. Dilansir dari Fabrizio Romano, ex-Inter Milan yang akan menjadi pelatih baru AC Milan itu ialah Sergio Conceição. Here we go! Sergio Conceição telah sepakat untuk bergabung ke AC Milan, ditulis Fabrizio Romano lewat unggahan akun Instagram pribadinya, Senin 30 Desember. Jurnalis kawakan asal Italia itu juga mengabarkan bahwa Conceição telah menandatangani kontrak AC Milan pada Minggu 29 Desember waktu setempat. Pelatih asal Portugal itu rencananya tiba di Milan pada Senin 30 Desember, setelah setuju dengan kontrak yang diberikan sehari sebelum kedatangannya, imbuh Romano. Paulo Fonseca resmi dipecat oleh AC Milan setelah ditahan imbang oleh AS Roma dengan skor 1-1, Senin 30 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Selama melatih AC Milan, Paulo Fonseca rata-rata meraih 1,75 poin per laga dari total 24 pertandingan yang telah dipimpinnya. Sebelum bergabung ke AC Milan, Fonseca memiliki rekor yang apik bersama klub Ligue 1 Prancis Los Lille. Selama 90 pertandingan bersama Lille, Fonseca rata-rata meraih 1,79 poin per laga. Jika Marco Arnautovic pergi, Inter harus datangkan striker baru. Lini depan yang masih kurang memuaskan, Inter Milan wajib mendatangkan penyerang baru di bulan Januari. Namun harus menjual dulu Marco Arnautovic. Jika dibandingkan musim lalu, Inter Milan mendatangkan cukup banyak penyerang bertepi gol getter. Mehdi Taremi datang dari FC Porto untuk menggantikan Alexis Sanchez. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa datang untuk melengkapi lini serang. Khusus untuk Taremi, pemain asal Iran tersebut merupakan andalan utama di lini depan Inter, khususnya di Liga Champions. Namun sejauh ini dia belum memberikan kontribusi mencetak gol. Satu-satunya golnya dicetak saat melawan Red Star. Oleh karena itu, daya tembak Inter sekali lagi bergantung pada performa Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Dari keduanya, Thuram jauh lebih menonjol dengan catatan 12 gol dari 17 pertandingan di Serie A. Dengan padatnya jadwal yang harus dimainkan Inter, dan jumlah gol yang masih belum berbanding lurus dengan target kompetisi yang semakin kompetitif, pemain depan yang andal dan produktif harus dijadikan prioritas di musim dingin. Namun semua itu kemungkinan besar hanya akan diambil ketika mereka berhasil melepas Arnautovic, baik dengan kesepakatan penjualan langsung, atau pinjaman dengan kewajiban membeli di musim panas nanti. Namun karena kontraknya yang akan berakhir di musim panas mendatang, maka sebelum meminjamkannya, harus ada kontrak tambahan yang akan mencegahnya menimbulkan kerugian secara finansial karena pergi dengan status free transfer. Didatangkan dari Milan, Hakan Calhanoglu berharap bisa pensiun di Inter. Gelandang Inter Milan,
Hakan Calhanoglu bicara tentang proses transfernya ke tim Nerazzurri. Dia pun berharap bisa menyelesaikan karirnya bersama Inter. Kepindahan Hakan Calhanoglu dari AC Milan ke Inter Milan di tahun 2021 merupakan sesuatu yang sangat kontroversial pada saat itu dan memicu api amarah yang masih membara bagi banyak penggemar Milan. Beberapa pendukung rossoneri pindah ke rival kota dengan status free transfer merupakan sebuah pengkhianatan besar, sementara Nerazzurri berhasil mendatangkan seseorang yang menjadi pilar utama di bawah Simone Inzaghi. Setelah menjadi runner-up di bawah Inter dalam perebutan Scudetto saat ia bersama Milan pada 2020-21, ia harus menyaksikan mantan rekan satu timnya merayakan keberhasilan mengangkat trofi Liga musim berikutnya. Namun, tahun lalu klub biru kota itu muncul sebagai pemenang dan mendapat bintang kedua. Calhanoglu diwawancarai oleh Corriere dello Sport dan mengenang kembali waktunya di Milan termasuk bekerja di bawah asuhan Marco Giampaolo. Bergabung dengan Inter? Saya bisa mengatakan bahwa itu, pertama-tama merupakan perubahan besar dalam hidup saya. Karena pindah ke sini dari Milan tidaklah mudah. Namun, saya selalu menyukai Inter, bahkan di masa lalu, ujar Calhanoglu. Sejak hari pertama berseragam hitam dan biru, perjalanan luar biasa dimulai, yang menandai karir saya dan menjadikan saya pemain seperti sekarang. Menyelesaikan karir saya di Inter? Saya harap begitu, itu harapan saya. Juga karena saya sudah tidak muda lagi. Dan dalam sepak bola, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun, saya pasti akan bertahan selama mungkin. Pavard dan Acerbi absen dari skuad Inter untuk Supercoppa Italiana. Inter dipastikan kehilangan 2 bek andalannya, Benjamin Pavard dan Francesco Acerbi, dalam ajang Supercoppa Italiana. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Sport Italia. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, sebelumnya berharap 2 bek ini bisa kembali pulih tepat waktu untuk laga penting pekan depan. Nerazzurri dijadwalkan terbang ke Arab Saudi untuk menghadapi Atalanta di semifinal Supercoppa, dengan kemungkinan bertemu Juventus atau AC Milan di partai final. Namun, absennya Pavard dan Acerbi menjadi pukulan bagi persiapan tim. Kedua pemain tersebut menderita cedera otot paha yang telah membuat mereka absen selama beberapa pekan. Cedera panjang Pavard dan Acerbi. Francesco Acerbi mengalami cedera saat laga Serie A melawan Hellas Verona bulan lalu, sementara Benjamin Pavard mendapat cedera serupa dalam pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig. Meskipun keduanya berusaha keras untuk pulih sebelum Supercoppa, laporan Sky Sport Italia menyebutkan bahwa mereka belum cukup fit untuk bergabung dalam skuad yang akan bertolak ke Arab Saudi. Inter kini menargetkan kembalinya kedua pemain untuk laga Serie A melawan Venezia bulan depan. Rumor juga menyebut bahwa Acerbi mengalami cedera berulang karena terlalu memaksakan diri saat mencoba kembali fit untuk menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions, meskipun telah diingatkan untuk menjalani pemulihan secara hati-hati. Juventus punya ekspektasi terlalu tinggi pada Thiago Motta. Alessandro Del Piero menilai banyaknya kritikan yang diterima oleh Thiago Motta karena tingginya ekspektasi kepada sang pelatih di musim ini. Juventus memulai babak baru di bawah arahan Thiago Motta pada musim ini yang menggantikan Massimiliano Allegri. Penunjukan Motta membawa angin segar bagi Sinyonya tua, yang sebelumnya identik dengan gaya permainan pragmatis khas Allegri. Di bawah Motta, Juve mulai mengadopsi pendekatan berbasis penguasaan bola, sebuah transformasi besar yang diharapkan dapat membawa klub ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meski menghadirkan filosofi baru, performa Juventus di bawah Motta belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Hingga kini, Bianconeri belum terkalahkan di Serie A, namun mereka terlalu sering bermain imbang, sehingga kesulitan memaksimalkan poin. Dengan 7 kemenangan dan 10 hasil imbang, Sinyonya tua hanya mampu menduduki peringkat ke-6 dengan raihan 31 poin. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah gaya permainan Motta sudah cukup efektif untuk mengamankan kemenangan secara konsisten. Legenda klub, Alessandro Del Piero, menilai bahwa apa yang dicapai Motta sejauh ini sudah cukup baik mengingat Juve sedang berada dalam fase pembangunan kembali. Del Piero menyebut bahwa ketidakstabilan tim adalah hal yang wajar untuk saat ini, terutama dengan perubahan besar yang sedang dilakukan. Ia juga menyoroti bahwa kritik terhadap Motta lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi tinggi kepada pelatih kelahiran Brasil ini. Thiago membawa perubahan besar, ditambah kehadiran banyak pemain baru dan beberapa direktur. Konsistensi dalam performa tentu bukan hal yang mudah dicapai. Ekspektasi yang tinggi membuat semua orang berharap ada kemajuan signifikan. Serangkaian hasil imbang belakangan ini memang cukup mengkhawatirkan, tetapi kemenangan terakhir bisa saja menjadi titik awal tren positif. Sekarang, tim harus membuktikan hal itu di atas lapangan, ujar Del Piero seperti dilansir Football Italia.